Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziatin Haris dengan NPM 2238060 sebagai moderator kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Hubungan Struktur Steroid Kelamin Aktivitas Hormon. Materi pertama dibacakan oleh Wayandita Rani. Yang pertama yaitu ada sejarah. Pertama, awal penemuan dan pemahaman dasar abad ke-19. Abad ke-19, para ilmuwan mulai tertarik pada zat-zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Studi tentang hormon dimulai dengan pemahaman bahwa kelenjar adrenal, ovarium, dan testis menghasilkan senyawa penting bagi tubuh. 1894, Ernest Starling memperkenalkan konsep hormon sebagai pembawa pesan kimiawi dalam tubuh. 2. Penemuan struktur kimia steroid awal abad ke-20. 1920-an, ilmuwan mulai mempelajari senyawa kimia dari kelenjar adrenal dan gonad. Hormon ini disebut steroid karena kerangka karbonnya memiliki struktur dasar sterane, tempat cincin karbon yang tersusun. 1930-an, Edward C. Kendall, Thaddeus Weisstein, dan Philip Hens mengisolasi hormon kortison dari kelenjar adrenal. Ini menjadi salah satu tonggak penting dalam memahami steroid adrenal. Next. Sejarah 3. Penemuan hormon seks steroid. 1930 sampai 1940, hormon seks seperti estrogen, progesteron, dan testosteron berhasil diisolasi dan dipelajari. Testosteron diisolasi dan disintesis oleh ilmuwan Jerman Adolf Butenandt dan Leopold Ruziska pada 1935. Estrogen dan progesteron diidentifikasi sebagai hormon yang mengatur siklus menstruasi dan kehamilan. 4. Sintesis hormon steroid secara buatan. Ini membuka jalan bagi produksi obat-obatan berbasis steroid seperti kortikosteroid dan kontrasepsi oral. Kortikosteroid ditemukan dapat mengobati peradangan seperti pada reumatoid arthritis. Kortison menjadi obat steroid pertama yang digunakan secara medis. Next. Definisi. Hormon adalah senyawa yang secara normal dikeluarkan oleh kelenjar endokrin atau jaringan tubuh dan dilepaskan ke peredaran darah menuju jaringan sasaran berinteraksi secara selektif reseptor kas atau senyawa tertentu dan menunjukkan efek biologis. Hormon mempunyai struktur kimia bervariasi seperti steroid peptida, turunan asam amino aromatik, dan asam lemak. Hormon steroid yaitu hormon yang mengandung inti steroid karena mempunyai inti yang sama. Maka ketentuan mengenai tata nama dan aspek steroid kimia juga sama. Hormon steroid dibagi menjadi dua golongan yaitu hormon adrenokortikoid dan hormon kelamin. Next. Hormon kelamin. Hormon kelamin pada umumnya merupakan turunan steroid. Molekulnya bersifatlah tidak lentur. Kerangka dasarnya adalah siklopentana perhidrofenatren yang bersifat kaku. Ada 3 aspek sterokimia hormon kelamin yang penting diketahui karena dapat mempengaruhi aktivitas, yaitu 1. Letak gugus pada cincin aksial atau ekuatorial. 2. Posisi gugus pada bidang, konfigurasi A atau B, dan isomer cis atau trans. 3. Konformasi cincin sikloheksan, bentuk kursi atau perahu. Hormon kelamin dibagi dalam 4 kelompok, yaitu hormon androgen, hormon estrogen, hormon progestin, dan obat kontrasepsi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan Dwi. Pertama ada hormon androgen. Hormon androgen seperti testosteron,
testosteron dan dihidrotestosteron, terutama dihasilkan testis dan dalam jumlah yang kecil oleh korteks adrenalis dan ovarium. Pada hormon androgen mempunyai beberapa fungsi fisiologis seperti mengontrol perkembangan dan pemeliharaan organ kelamin, mempengaruhi keamanan penampilan seksual untuk pertumbuhan tulang rangka dan otot rangka, dan merangsang masa pertumbuhan pubertas. Hormon androgen, terutama testosteron, digunakan untuk mengobati hipogonadisme, impotensi, osteoporosis, dan tumor payudara. Selain itu, ia berfungsi sebagai steroid anabolik untuk meningkatkan pertumbuhan pada anak-anak dan merangsang produk sel darah merah untuk mengatasi anemia. Penggunaan androgen dalam dosis rendah juga dapat membantu dismenor dan mengatasi frigiditas pada wanita. Namun, penyalahgunaan androgen untuk doping di kalangan atlet sering terjadi dengan efek samping seperti pertumbuhan rambut berlebihan, mual, jerawat, dan gangguan fungsi hati. Next. Mekanisme kerja hormon androgen. Hormon androgen dapat meningkatkan transkripsi dan atau transisi ARN khas dari B protein. Testosteron oleh enzim 5A reduktasi diubah menjadi 5A dehidrotestosteron. Bentuk aktif ini dapat meningkatkan respon khas yang terdapat pada testis, prostat, hipofisis, dan hipotalamus. Peningkatan ini menyebabkan perubahan konformasi dan menimbulkan pengaktifan kompleks androgen reseptor. Kompleks akan dipindahkan dari sitoplasma ke inti sel sasaran, mengikat tempat aseptor pada inti kromatin dan mengaktifkan proses translasi. Pengaktifan ini merangsang sintesis mARN khas dan mARN yang terbentuk meninggalkan inti dan mulai mengatur sintesis protein serta merangsang pertumbuhan sel. Next. Berdasarkan aktivitas hormon androgen dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, senyawa androgenik, contoh testosteron, metiltestosteron, fluoximesteron, mesterolon, dan metandrotenolon. Ya, B. Senyawa anabolik, contohnya oksimetolon, stanozolol, nadrolon, dan etilestrenol. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yomi. Hubungan struktur dan aktivitas. A. Pemasukan gugus 3-keto dan 3A hidroksi meningkatkan aktivitas androgenik. B. Gugus 17 beta hidroksi penting untuk pengikatan reseptor. Isomer 17 beta hidroksi lebih aktif dibandingkan 17A hidroksi. C. Testosteron tidak dapat diberikan secara oral karena dioksidasi oleh bakteri usus menjadi 17 keto yang tidak aktif dan cepat terdegradasi. D. Gugus alkil pada C17A mencegah perubahan metabolisme, memungkinkan senyawa seperti 17A metiltestosteron diberikan secara oral. Aktivitasnya lebih rendah. E. Esterifikasi pada gugus 17 beta hidroksi memperpanjang masa kerja obat seperti testosteron, propionat, dan enantat dengan efek hingga 2 minggu. Substitusi atom halogen menurunkan aktivitas androgenik kecuali pada atom C dan Cg. Contoh, fluoximesteron lebih aktif dibanding testosteron. Next.
Nandrolon tidak mempunyai gugus alkil pada atom C17A, sehingga gugus 17 BOH mudah dioksidasi oleh bakteri usus menjadi bentuk keto yang tidak aktif. Oleh karena itu, nandrolon hanya diberikan secara intramuskular dalam bentuk ester fenilpropainot. Adanya ikatan rangkap pada atom C5-C10 di bolon akan memperlemah efek androgenik, demikian pula terhadap efek estrogenik. Contoh senyawa androgenik, metiltestosteron dalam sediaan sering dikombinasi dengan vitamin androtol, neotestopos, hermaviton untuk pengobatan impotensi pada laki-laki, dosis oral 5 mgdd. Next. Nandrolon tidak mempunyai gugus alkil pada atom C17A sehingga gugus 17BOH mudah dioksidasi oleh bakteri usus menjadi bentuk keto yang tidak aktif. Oleh karena itu, nandrolon hanya diberikan secara intramuskular dalam bentuk ester fenilpropaniot. Adanya ikatan rangkap pada atom C5-10 di bolon akan memperlemah efek androgenik, demikian pula terhadap efek estrogenik. Contoh senyawa androgenik A. Metiltestosteron dalam sediaan sering dikombinasi dengan vitamin androtol, neotestopos, dan hermaviton untuk pengobatan impotensi pada laki-laki, dosis oral 5 mgdd. B. Testosteron enantat merupakan obat terpilih untuk hipogonadisme dan untuk pengembangan atau memelihara karakteristik seksual sekunder pada pria yang kekurangan androgen. Testosteron enantat merupakan praobat dengan masa kerja panjang. Di tubuh obat terhidrolisis secara perlahan-lahan melepaskan testosteron aktif. Kadar darah tertinggi dicapai 2-3 hari setelah pemberian intramuskuler, dosis IM 200 mg, tapi 2 minggu tertinggi 2 minggu atau 400 mg tiap 1 bulan. Testosteron propionat mempunyai awal kerja lebih cepat dengan masa kerja yang lebih pendek dibandingkan ester-ester testosteron lain. Dosis IM 25 mg 3 kali per minggu. C. Fluoksimesteron merupakan androgen dengan aktivitas tinggi 5-10 kali lebih aktif dibanding testosteron. Dapat diberikan secara oral, terutama digunakan untuk pria yang kekurangan androgen. Dosis oral 2-10 per hari. Mestotrelon merupakan androgen yang dapat digunakan secara oral. Dosis awal 25 mg 3dd untuk pemeliharaan 25 mg 1dd. Next akan dibacakan oleh Jia. Hormon estrogen. Estrogen adalah hormon seks utama wanita yang diproduksi oleh ovarium, plasenta, dan korteks adrenal. Juga terdapat pada pria. 3 jenis estrogen alami adalah estradiol, estron, dan estriol. Estrogen digunakan untuk mengobati masalah reproduksi, kanker tertentu, dan sebagai kontrasepsi oral. Selain itu, hormon ini dibantu mengatasi dysmenorrhea, amenorrhea, endometriosis, osteoporosis, dan gejala menopause. Efek sampingnya meliputi mual, gangguan pencernaan, sakit kepala, dan resiko tromboemboli. Next. Mekanisme kerja hormon estrogen. Hormon estrogen dapat menyebabkan beberapa efek biologis pada organ sasaran. Pada ovarium merangsang pertumbuhan folikular, pada uterus merangsang pertumbuhan endometerium, pada vagina menyebabkan kornifikasi pendangkalan sel epitel, pada serviks dapat meningkatkan sekresi lendir dan menurun kekentalan lendir, dan pada kelenjar pituitari dapat merangsang pengeluaran gonadol pengikat
estrogen dengan reseptor khas dalam sitoplasma atau protein di luar inti menyebabkan perubahan bentuk konformasi protein sehingga memudahkan penetrasi kompleks estrogen reseptor ke dalam inti sel. Kompleks kemudian mengikat sisi aseptor di kromosom memicu sintesis RNA dan protein, sehingga meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan jaringan seluler reproduksi. Next. Hormon estrogen berdasarkan sumbernya. A. Estrogen steroid, estrogen alami contohnya estradiol, estriol, dan estron. Estrogen terstratifikasi contohnya estradiol benzoat, estradiol dipropionat, estradiol valerat, estradiol sipionat, estradiol entat. Estrogen terkonjugasi contohnya senyawa estrogen terkonjugasi. Turunan semisintetik contohnya asam diosinolat, etil estriadiol, mesteraniol, dan quinesterol. B. Estrogen non-steroid. Estrogen sintetik contohnya benstrol, diensterol, dietilstilbestrol, hextrol, klorotrianisen, dan metalnesteril. Hubungan struktur aktivitas. Allen dan Doisy 1923 telah dapat mengisolasi dari ekstrak ovarium wanita senyawa S turunan steroid yang mempunyai aktivitas estrogenik yaitu estron, estriol, dan 178E. Penelitian lebih lanjut membuktikan bahwa 176 estradiol mempunyai aktivitas estrogenik kal lebih besar dibandingkan esteron dan 6 kali lebih besar dibandingkan estriol 178 estradiol. Mudah dipecah dan menjadi tidak aktif mikroorganisme dalam saluran cerna. Senyawa cepat diabsorbasi di usus dan cepat pula dimetabolisis di hati. Oleh karena itu, 173 estradiol hanya aktif pada pemberian intramuskular, sedangkan pemberian secara oral menurunkan aktivitas secara drastis. 2. Penelitian mengenai hubungan struktur dan aktivitas menunjukkan bahwa hilangnya atom O yang terkait pada C dan C7 epimerasi gugus 17B hidroksi menjadi konfigurasi 17A dan ada ikatan rangka pada cincin B dapat menurunkan aktivitas estrogenik. 3. Perluasan cincin D akan menurunkan aktivitas estrogenik secara drastis. D. Homeosteradiol dan D-homosteron mempunyai aktivitas yang lebih rendah dibandingkan estradiol dan eksteron. Next akan dibacakan oleh Nabila. Hubungan struktur aktivitas yang keempat yaitu modifikasi struktur ekstron menunjukkan bahwa pemasukan gugus OH pada posisi CE, C, dan CY1 menurunkan aktivitas estrogenik dalam suasana basa kuat (KOH). Cincin D dari ekstron akan pecah, membentuk asam doisinolat yang mempunyai aktivitas estrogenik lebih besar dibandingkan ekstron. Hal ini menunjukkan bahwa cincin D kurang berperan terhadap aktivitas estrogenik. 5. Esterifikasi. Gugus 17B hidroksi atau 3-hidroxstradiol dapat memperpanjang masa kerja obat oleh karena pada in vivo bentuk ester dihidrolisis dengan lambat melepaskan estrogen bebas secara perlahan-lahan. Bentuk ester ini hanya aktif pada pemberian secara intramuskular. Contoh bentuk ester dari estradiol antara lain adalah ester 3-benzoat, 3,17 dipropionat, 17 valerat, dan ester 17 siklopentilpropinoat.
6. Bentuk ekster. Ekstradiol mempunyai kelarutan dalam lemak lebih besar. Penembusan membran biologis menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan aktivitas estrogenik dan memperpanjang masa kerja obat. Next. Contoh hubungan struktur aktivitas, ada gambar ekstron dan asam diosinolat. Contoh hormon estrogen steroid. 1. Estrogen terkonjugasi alami mengandung campuran siodim ekstron sulfat dalam kurung 50-60% dan sodium ekuilin sulfat 20-35% didapat dengan cara ekstraksi urin kuda hamil. Premarin digunakan untuk pengobatan gejala-gejala yang tidak menyenangkan sesudah monopausa. Osteoporosis dan atrofi vaginitis dan uretris, dosis oral 1,25-2,5 mg, 1,1-3 dd selama 3 minggu per bulan. 2. Ekstradiol, aktivitasnya 3 kali lebih besar dibandingkan ekstron. Pada umumnya digunakan dalam bentuk ester benzoat, valerat, tipionat, dan dipropionat, dan diberikan secara intramuskular untuk meningkatkan masa kerja obat. Dosis oralnya 0,2-0,5 mg, 1-3 dd. Dosis bentuk ekster 1 m ekivalen dengan 0,22-1,5 mg ekstradiol 2-3 kali per minggu. 3. Etinilestradiol secara oral aktivitasnya 15-20 kali lebih besar dibandingkan ekstradiol. Digunakan untuk pengobatan kekurangan estrogen. Kombinasi dengan hormon progestin efektif untuk kontrasepsi oral. Dosis oralnya yaitu 0,05 mg, 3-3 dd, 1-3 dd. 4. Mestranol adalah bentuk 3-metilster dari etinilestradiol. 4. Mestranol digunakan sebagai kontrasepsi oral kombinasi dengan hormon progestin seperti noretidron. Dosis oralnya yaitu 0,05 mg per hari. Next. Selanjutnya, estrogen non-steroid. Estrogen non-steroid adalah senyawa yang dapat menimbulkan efek estrogenik dan strukturnya tidak mengandung inti steroid. Contohnya yaitu dietilstilbestrol, hexestrol, benzostrol, dan dienestrol klorotianisen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta. Selanjutnya, hubungan struktur dan aktivitas estrogen non-steroid. Menurut hipotesis, ada persamaan jarak kritik antara gugus-gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen seperti gugus hidroksil, keton, dan hidroksil fenol. Dari hormon estrogen non-steroid dan estrogen steroid, jarak antara gugus 3-OH dan 17-OH dari estradiol mempunyai persamaan dengan jarak antara gugus hidroksil fenol dari dietilstilbestrol, yaitu 14,5 A. Jarak ini sangat penting. Hubungannya dengan pengikatan obat reseptor dari struktur kristalogi dengan sinar X didapatkan bahwa sebenarnya jarak antara gugus-gugus hidroksil dari estradiol adalah 10,9 A, sedang jarak antara gugus-gugus hidroksil fenol dan dietilstilbenstrol 12,1 A dalam plasma. Estradiol terdapat dalam bentuk hidrat, di mana jarak antara gugus 3-OH dengan air hidrat 12,1 A.
sehingga diduga bahwa air juga mempunyai peran penting terhadap efek estrogenik. Berikut contohnya. Selanjutnya, antiestrogen adalah senyawa yang digunakan sebagai perangsang ovulasi karena mempunyai efek langsung terhadap hipotalamus dan meningkatkan produksi FSH. Ini contoh obatnya yaitu clomifen citrat dan HMG. Selanjutnya, hormon progestin. Progestin adalah hormon kelamin laki-laki. Secara alamiah dikeluarkan terutama oleh korpus luteum dan plas terbesar dari progestin alami adalah progesteron sebagai hasil biosintesis kolesterol. Progesteron biasanya dengan estrogen terlibat dalam beberapa proses fisiologi penting seperti perdarahan dan menstruasi normal, pelepasan ovum dan pembuatan endometrium uterus untuk menerima ovum yang telah mengalami fertilasi. Menekan ovulasi pada kehamilan, meningkatkan pergerakan uterus, menunjang pengembangan jaringan payudara, dan memelihara kelamin. Progestin digunakan untuk pengobatan pada keadaan ketidakcukupan progesteron, seperti amenorrhea, dysmenorrhea, ketidaknormalan perdarahan uterus, dan endometriosis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mutiana. Efek samping hormon progesteron, efek samping yang ditimbulkan antara lain yang pertama itu ada depresi, sakit kepala, kegemukan, gangguan siklus menstruasi. Next. Mekanisme kerja hormon progesteron. Progestin terdapat pada sejumlah jaringan seperti uterus, ovarium, hati, ginjal, serviks, kelenjar adrenalis, hipotalamus, dan vagina. Reseptor sitoplasma khas terdapat pada uterus. Efek progestin biasanya berhubungan dengan hormon estrogen yang melibatkan beberapa proses fisiologi penting seperti pendarahan normal pada menstruasi. Pelepasan ovum menyebabkan endometrium uterus untuk menerima ovum, meningkatkan konterus uterus memelihara kehamilan dan menunjang pertimbangan jaringan payudara. Efek memblokkan terhadap kontraksi myometrium uterus kemungkinan disebabkan oleh peningkatan potensial membran, penghambatan pengangkutan ion kalium pada membran sel, atau penghambatan pernapasan mitokondria. Next. Struktur kimia hormon progesteron. Berdasarkan struktur kimianya, hormon progestin dibagi menjadi dua kelompok, yaitu turunan progesteron dan testosteron. Yang A, turunan progesteron, A, progestin alami dan ester, CO progesteron dan hidroksiprogesterokafroat. Turunan progesteron, CO klorodinon, asetat, didesteron, mendisiprogesteron asetat, dan magisterol asetat. Yang ketiga, turunan 19 non-progesteron, CO amadinon, asetat, dan nometestosteron asetat. B, turunan testosteron. Turunan testosteron, CO dimististeron, dan etisteron. Turunan 19 notestosteron, contohnya alilesterol dan etinodiol. Next. Struktur dan aktivitas. Di Gerasi 1953 telah dapat mensintesis 19 non-progesteron yang pada pemberian secara intramuskular ternyata mempunyai aktivitas 8 kali lebih besar daripada progesteron. Bentuk ester dari 17A hidroksiprogesteron mempunyai aktivitas lebih tinggi dan masa kerja yang lebih panjang dibanding progesteron. Hal ini disebabkan gugus 17A ester dapat mencegah reduksi gugus keton pada C20 menjadi gugus alkohol yang tidak aktif. Selain itu, bentuk ester dapat meningkatkan kelarutan senyawa dalam lemak, membentuk depo, dan ester dilepaskan secara perlahan. Bentuk ester tersebut kemudian mengalami hidrolisis melepaskan obat aktif sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Selanjutnya dilanjutkan oleh Wayandea. Contoh obat yang pertama itu norgesterol mempunyai aktivitas memperlambat ovulasi lebih besar daripada
norepinephrine dan juga mempunyai efek androgenik. Obat ini digunakan untuk mencegah kehamilan. Obat ini mengandung hormon norgestrel, progestin. Obat ini bekerja dengan mengentalkan cairan vagina untuk membantu mencegah sperma mencapai sel telur, fertilisasi. Yang kedua, noresteron, yaitu obat hormonal yang berguna untuk mengatasi endometriosis, perdarahan vagina di luar masa menstruasi, atau gangguan menstruasi seperti amenorrea. Obat ini juga biasa digunakan sebagai alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Next. Obat kontrasepsi, mekanisme kerja obat kontrasepsi. Mekanisme kerja obat kontrasepsi hormonal melibatkan interaksi antara hipotalamus, kelenjar pituitari, ovarium, dan saluran reproduksi. Follicle stimulating hormone FSH dan luteinizing hormone LH merangsang ovarium untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Estrogen menyebabkan penebalan endometrium, sementara lonjakan LH memicu ovulasi. Jika tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum degradasi menurunkan produksi hormon, sehingga menstruasi terjadi. Kontrasepsi hormonal menghambat ovulasi dengan menekan sekresi FSH dan LH, serta mengentalkan lendir serviks untuk mencegah penetrasi sperma. Kerja hormon progestin dan estrogen sebagai kontrasepsi adalah mencegah proses ovulasi dengan cara menekan produksi LH dan FSH melalui mekanisme proses penghambatan kembali. Hal ini dapat terjadi karena adanya kadar hormon progestin dan estrogen yang tinggi di tubuh. Next. Bentuk sediaan obat kontrasepsi yang pertama, tablet kombinasi hormon progestin dan estrogen. Contoh kombinasi 3, cyclopentylenoleter, norepinephrine asetat, quingestanol, dan ethinylestradiol. 3, cyclopentylleter, quinestrol. Dalam penelitian didapatkan bahwa pemberian secara oral kombinasi di atas cukup efektif untuk mencegah ovulasi selama 1 bulan. Yang kedua, sediaan injeksi hormon progestin. Contoh suspensi medroxyprogesterone asetat 150 mg, Depo-Provera, dan norepinephrine enantal 200 mg dalam larutan minyak. Noresiterat, sediaan implan hormon progestin. Contoh levonorgestrel 36 mg, Norplant. Yang keempat, spermisida pada vagina. Yang pertama, senyawa asam yaitu turunan fenolasam, borat, dan asam tartat. Yang kedua, bakterisida. Contoh amonium kuartener dan fenil merkuri nitrat. Yang ketiga, surfaktan. Contoh laurat, nonoxinol, dan oktosinol. Sekian, terima kasih. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.